Saya coba tes share screen dulu ya sebentar ya. Jadi host hari ini, saya share screen dulu ya. Oke. Ya, aktivitas keseharian saya adalah sebagai entrepreneur dan juga financial planner, dan saya berdomisili di Kota Denpasar, Bali. Dalam acara malam ini, saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Nah, sebelum kita mulai acara lebih lanjut, ada baiknya jika kita mulai segala sesuatunya dengan doa. Saya mohon bantuan Ibu Emma Jalal untuk memimpin doa. Untuk waktu saya persilahkan, Bu. Terima kasih Bapak Arif Widodo. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman SKRB. Marilah sejenak kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan pada malam hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bagi teman-teman yang Muslim bisa mengikuti saya dan yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan yang dianut ini. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, ya Rahman, pada malam hari ini kami akan melakukan mentoring. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Dan juga jadikanlah ini semua sebagai nilai ibadah dan juga nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Perkenankan doa dan permohonan kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Silakan dimulai. Baik, terima kasih Bu Emma. Oke. Selaras Damai Jiwa memiliki para mentor ya. Jadi ada Coach Ari Sandi di dalamnya sebagai Peak Performance Coach. Kemudian ada Coach Julius Soeharto sebagai Team Building Coach. Ada Coach Roy Irawan sebagai Health Nutrition Life Coach. Dan Coach Violison Marteo sebagai Productivity Management Coach. Nah, etika webinar adalah pertama, saya minta bantuan teman-teman semua untuk mute mikrofon. Pastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Menyalakan kamera agar kita dapat mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Jika ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa atau yang biasa kita sebut SDD, yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, Life Core Transformation, Indonesia Future Founders, dan Sekolah Orang Tua. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Sekolah Orang Tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Indonesia Future Founders adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegritas, beretika, berempati, serta berani mewujudkan mimpi besarnya. Life Core Transformation adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal dirinya dan tujuan hidupnya sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimalnya melalui pelatihan Life Core Transformation Workshop yang telah diadakan sejak tahun 2009 hingga sekarang dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi Selaras Damai Jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik
terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini ya. Core value kita adalah impact ya. Jadi integrity yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Mindfulness, memiliki kesadaran penuh terhadap setiap tindakan. Purposeful, mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Abundance, mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Komitmen, berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Teachable, teachable artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Boleh saya undang teman-teman untuk menyebutkan sama-sama. Yuk kita unmute mikrofon kita. Kemudian saya akan menyebutkan core value SKRB. Boleh di-unmute ya. 1, 2, 3. Core values SKRB. Integrity, mindfulness, Purposeful, purposeful, abundant, commitment, teachable. integrity, mindfulness, purposeless, abundant, commitment, teachable. Yes, tepuk tangan untuk kita semua dong. Oke. Baiklah, di kesempatan kali ini saya juga akan minta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Marilah kita sambut Ibu Ninik Kantiwilujeng. Untuk waktunya saya persilahkan Bu Ninik. Terima kasih Pak. Suara saya bisa didengar ya? Jelas Bu. Oke, terima kasih. Silakan core value commitment. Slide 1. Next slide. Ya, selamat malam teman-teman. Ada quote yang menyatakan bahwa komitmen itu membuka pintu imajinasi, memberikan kemampuan kita untuk melihat ke depan, kemudian dan memberikan kita hal-hal yang tepat untuk mengubah misi kita menjadi kenyataan. Perkenalkan, nama saya Ninik Kantiwilujeng. Dalam 3 menit ke depan, kita akan belajar sama-sama tentang komitmen terhadap diri sendiri. Saya seorang guru bahasa Inggris dan saya tinggal di Jakarta. Next slide, please, Pak. Ya, ada beberapa jenis komitmen sebenarnya. Di antaranya yaitu 1, komitmen terhadap pribadi. Yang kedua, komitmen terhadap profesional. Dan yang ketiga, komitmen sosial. Dan yang keempat, komitmen relationship. Tetapi dalam hal ini saya hanya akan membahas mengenai komitmen terhadap pribadi saja. Berikut adalah contoh sebagian kecil komitmen terhadap diri sendiri yang telah saya pelajari dan dari berbagai pelatihan Pak Arisandi di Akademi Hipnoterapi Indonesia. Di pelatihan Prosperity Mindset misalnya, salah satu komitmen yang dipelajari adalah pembagian rekening. Nah, komitmen ini sangat penting, komitmen ini sangat signifikan karena memberikan rasa aman secara finansial maupun emosional. Jadi di situ dipelajari ada rekening donasi, ada rekening investasi, bahkan ada rekening untuk self-love atau self-care. Sehingga kalau kita mau donasi kapan saja, berapapun, itu sudah ada plan-nya.
Kemudian yang kedua, di pelatihan Life Core Transformation atau LCTW, salah satu komitmen yang saya pelajari adalah menulis gratitude atau menulis jurnal syukur. Pada saat kita happy, menulis jurnal syukur ini gampang sekali, mudah banget. Tetapi pada saat kita tidak baik-baik saja, bagaimana caranya menulis jurnal syukur ini agar kita tetap positif dan kita bisa mengubah perspektif dari hal-hal yang negatif menuju hal-hal yang positif. Dan kita juga bisa membantu melihat situasi dari sudut pandang yang lebih optimis lagi. Kemudian dari sekolah orang tua, di seminar sekolah orang tua, salah satu komitmen yang dipelajari adalah komitmen pola asuh yang konsisten, di mana kita membentuk kebiasaan baik dengan repetisi dan komitmen mendisiplinkan dengan cinta. Misalnya, nih, setiap ada pelajaran matematika, anak saya selalu excuse untuk belajar. Maka sebagai orang tua, kita bisa berkomunikasi dengan anak ini dengan cinta. Dan kita bisa ngomongnya, makin hari adik makin suka dengan angka. Kemudian makin hari adik makin happy kalau ngobrol dengan guru matematikanya di kelas. Begitu kira-kira 3 contoh yang saya berikan. Jadi kesimpulannya, next slide Pak. Level of success yang kita achieve akan sesuai dengan proporsi komitmen kita. Kata depth of commitment di sini mengacu pada keseriusan dan konsistensi serta fokus dalam mengejar impian menjadi kenyataan yang tadi, yang di pertama. Kemudian semakin dalam komitmen kita, artinya kita satu, siap bekerja keras, menghadapi tantangan, dan tetap konsisten menghadapi rintangan. Terima kasih. Wow, berikan tepuk tangan dan say thanks di kolom chat untuk Ibu Ninik. Terima kasih Ibu Ninik yang telah mengingatkan kita semua tentang value penting yang akan sama-sama kita latih dan kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental kelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seorang untuk membagikan sebuah hal penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini. Beliau adalah Ibu Ruth Sen yang berprofesi sebagai ER Coach. Marilah kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya hari ini. Bantu saya memberikan emotikan yang meriah untuk Ibu Ruth Sen. Silakan Ibu Ruth Sen. Terima kasih Pak Arif. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruth Sen. Kedengeran ya suara saya? Ya. Coach Eating Reorder, dan saat ini saya berdomisili di Perth, Australia Barat. Hari ini saya berkesempatan membagikan pengalaman tentang core value commitment. Komitmen saya artikan sebagai satu keteguhan hati untuk tetap menjalankan sesuatu bahkan ketika menghadapi tantangan untuk menyerah. Nah, ini kisah saya ya, teman-teman. Jadi, foto pertama itu di awal tahun 2022, saya obesitas. Kesehatan saya juga kurang bagus, terutama di organ reproduksi ya. Saat itu dokter menyarankan untuk jaga pola makan, olahraga teratur, pokoknya turunin berat badan gitu ya. Semesta mendukung. Saya ketemu Eating Reorder.
Nah, berkat bimbingan Coach Roy dan juga dukungan teman-teman di komunitas, saya mampu menjaga komitmen. Tahu ya, kalau yang di sini pernah diet pasti tahu ya perjuangannya gitu ya. Dan saat itu saya berhasil mencapai berat badan ideal. Kemudian terbuka kesempatan nih untuk menjadi coach. Waduh, saya mau ikut, tapi saya ragu. Soalnya saya dulu orangnya tuh nggak pedean gitu ya. Saya orangnya tuh pemalu, insecure. Saya nggak bisa public speaking nih. Kalau disuruh ngomong gini, saya udah gemeteran gitu ya. Pokoknya saya merasa nggak mungkin lah saya jadi coach gitu ya. Tapi ya setelah mengikuti proses persiapan, pelatihan bersama Coach Arisandi, bersama Coach Roy, bulan Mei 2023, ini foto saya dilantik. Saya sah jadi salah satu dari 1000 Coach Eating Reorder. Ya? Yes. Oh. Tapi tunggu ini teman-teman ya, ada plot twist-nya. Ada plot twist-nya. Jadi bulan Mei saya dilantik, bulan Juli saya rencana mau buka kelas pelatihan yang pertama, perdana. Oh, nggak main-main, saya mau buka 1 batch bahasa Inggris, saya mau buka 1 batch bahasa Indonesia. Tapi di bulan Juni, saya mendapat diagnosa kanker rahim. Waktu dokter bilang, oh, sorry you have cancer. Saya langsung balik tanya, waktu saya berapa banyak dok? Sisa umur saya dok. Karena saat itu saya pikir that's it. This is the end of me, end of me. Kenapa? Karena saya punya trauma. Jadi tahun 2000 ayah saya didiagnosa kanker liver dan beliau hanya bertahan 3 bulan. Kemudian tahun 2014 ibu saya kena kanker payudara dan beliau meninggal tahun 2018. Aduh sorry jadi emosional. Jadi kanker itu sesuatu yang menakutkan gitu buat saya ya. Jadi saya pikir, wah that's it. Tamat riwayat saya gitu ya teman-teman ya. Saya langsung lapor nih ke Coach Roy. Coach, maaf ya, saya mau batal buka batch. Saya mau batal buka kelas, saya mau batal jadi Coach Eating Reorder. Karena saya juga nggak tahu umur saya ada atau enggak gitu ya kan. Sanggup nggak saya nemenin member-member sampai selesai, karena saya juga nggak pasti ya pada saat itu gitu ya. Saat itu Coach Roy meyakinkan saya, beliau bilang, kamu akan baik-baik saja. Stay positif, pray, katanya. Saya nurut, saya berdoa, terus saya amalin tuh ya, semua ilmu-ilmu dari Coach Arisandi ya. Saya ICT, mandi mental, spa mental, bikin jurnal bersyukur. Bayangin teman-teman, bikin jurnal bersyukur di bawah diagnosa cancer ya. Itu amazing. Lama-lama, pertanyaan-pertanyaan saya yang selama ini adalah, why me God, why me gitu ya. Berkat rajin spa mental ini teman-teman, saya malah menanyanya, Tuhan mau saya belajar apa sih dari pengalaman ini? Itu pertanyaan saya. Dan saat itu saya dapat jawabannya, teman-teman. Jawabannya adalah kayak gini. Gak masalah seberapa panjang sisa umur kamu, yang penting mau kamu pakai apa sisa umur itu. Wah, saya langsung ingat Coach Roy punya quote ya. Coach Roy bilang, umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita. Saya langsung maju, dok, give me the treatment, let's do it. Sambil saya buka kelas teman-teman ya. Saya balik ke komitmen awal saya mau menjunjung tinggi BC Eating Reorder yang membantu orang-orang menuju hidup sehat dengan mudah dan menyenangkan gitu ya. Nah, ini dia. Per hari ini sudah 19 bulan sejak pertama kali saya buka batch, saya sudah buka 10 batch. 4 batch bahasa Inggris, 6 batch bahasa Indonesia, dan batch ke-7 bahasa Indonesia nanti habis Lebaran. Jadi kalau ada yang mau ikutan, ayo. Ya.
Next slide, please. Selain itu, saya juga bersyukur karena boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu dua orang alumni saya juga. Mereka sudah dilantik jadi coach eating reorder. Dan hasil tes kesehatan saya bulan lalu, hasilnya saya dinyatakan clear dan sehat. Puji Tuhan. Jadi ini makin menguatkan reason saya ya untuk terus berkomitmen menjalankan misi eating reorder. Nah, dari pengalaman ini saya belajar bahwa untuk menjaga komitmen, yes, kita butuh tujuan yang jelas ya. Kamu apa dalam hidup? Yes, kita butuh tekun berdoa. Kita butuh berserah pada Tuhan. Yes. Tapi dan kita juga perlu mengizinkan diri untuk dipertemukan dengan mentor, dengan komunitas yang tepat. Satu quote dari Oprah, surround yourself with people who are going to lift you higher. Teman-teman, saya percaya ya, komunitas SKRB ini memiliki mentor-mentor dan member-member yang luar biasa. Kita akan saling dukung, kita akan saling jaga komitmen dalam hidup, apapun itu, kesehatan, keluarga, finansial, pekerjaan, semua komitmen kita dalam hidup ya, teman-teman ya. Kita akan saling dukung, hingga makin hari kita makin sehat, kaya raya, bahagia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wow, keren banget. Thank you sharingnya. Berikan aplaus teman-teman. Luar biasa. Thank you. Thank you. Terima kasih Bu Ruth atas abundant sharingnya, luar biasa. Baik, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar, silahkan ketik "saya siap" di kolom chat. Wah, asik, rame nih, rame. Ya, baik, tanpa panjang lebar lagi, kita sambut speaker kita Ibu Ani Kusuma Dewi. Untuk waktunya saya persilahkan Bu Ani. Thank you, Pak Arif Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat Muslim SKRB. Semoga ibadahnya lancar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen. Okay. A session to unlock secrets from SL, LL, XL. This is not talking about size baju ya, sahabat. Ini adalah personal journey yang semoga bisa membangkitkan kita semua, sahabat SKRB. Saya bisa membagikannya dan juga membangkitkan semangat kita semua pada hari ini. Disclaimer terkait dengan relevansi pengalaman, teori yang lebih tinggi atau perjalanan spiritual, atau bahkan saya tidak berniat membahas SARA pada kesempatan ini. Kalau kita main game, semua ada tantangannya. Dan kalau kita mau naik level, kita harus menyelesaikan tantangan di tahap pertama. Kenapa saya menyebutkan tes, and then I'm talking about enlightenment. Saya pribadi, saya terus belajar, dan saya berusaha masih melihat sisi baik. Jadi saya masih belajar seperti yang tadi Sis Ruth dan juga Sis Nini sampaikan, kita sama-sama belajar dari Coach Arisandi about gratitude. Perjalanan spiritual saya, ini adalah gambar saya di mana saya 6 tahun menghabiskan sekolah di salah satu SMP dan SMA yang mengajarkan tentang kasih. Nah, mulai dari pagi, siang, sampai sore, kita banyak mendengarkan renungan dan juga kita menaikkan puji-pujian. Di tahun 2022,
pada saat itu ayah saya sakit dan berpulang di tahun 2023. Dan saya saat itu ikut merawat ayah saya bersama dengan kakak saya dan adik saya, yang memang juga adik saya saat itu tidak ada di Indonesia dan kakak saya juga tempat tinggalnya jauh. Jadi saya banyak menghabiskan waktu untuk merawat ayah saya selain mengurus pekerjaan saya pada saat itu. Dan tiba pada saatnya saya ternyata mengalami hal-hal yang luar biasa ya dari sisi kesehatan mental. Disitulah saya mendapatkan kesempatan belajar untuk meditasi, meditasi cinta kasih. Dan begitu terkejutnya saya, ternyata di awal-awal meditasi saya tidak berhasil. Saya lupa yang namanya rasanya mengembangkan cinta kasih. Jadi sudah sekian lama saya tidak merasakan cinta kasih. Jadi saya merawat orang tua saya, merawat ayah saya, itu dipenuhi dengan emosi, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, dan lain-lain. Dan akhirnya saya memiliki satu pemahaman yang saat itu mungkin masih kecil sekali, di mana akhirnya saya merasakan bahwa, oh, saya nggak bisa meditasi karena saya lupa rasanya memiliki rasa cinta kasih. Itulah enlightenment saya yang pertama. Kemudian saya pergi ke Borobudur, bahkan saya sudah beberapa kali ke Borobudur, 4 kali ke India, but even at the end saya lupa rasanya menyayangi atau memiliki rasa kasih sayang. Tes yang kedua, yaitu pada saat kita mau melakukan meditasi dan mengembangkan cinta kasih. Selain daripada kita merasakan cinta kasih kepada diri kita, kita mau mengembangkan cinta kasih untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan apa enlightenment saya yang kedua? Yaitu saya belajar mencintai, saya belajar mengasihi. Ini adalah enlightenment saya yang kedua. Ada sebuah buku dari Helen Fisher yang mempelajari bagaimana sih orang itu kalau jatuh cinta. Bagaimana perjalanan atau apa yang terjadi dengan otak manusia. Ini ada satu quotes yang luar biasa. An empty glass cannot pour. Fill yourself first before giving to the world. Ada juga satu buku dari Helen Keller. Ya, ini adalah seorang wanita yang sangat luar biasa dan beliau adalah disabilitas. Beliau menyampaikan melalui buku-bukunya bagaimana beliau mempelajari rasa cinta itu. Karena dengan keterbatasannya yaitu buta dan tuli, hanya bisa merasakan cinta melalui perasaan. Itu adalah hal yang luar biasa. Nah, kenapa sih cinta itu mesti dirawat? Ya, ternyata kadar cinta itu bisa menurun loh. Nah, ini penting banget ya untuk teman-teman sahabat SKRB yang sudah memiliki pasangan. Karena ternyata adalah adaptasi otak terhadap rangsangan yang berulang. Jadi kalau kondisinya biasa-biasa, itu akan menciptakan kondisi yang kayak gitu aja, B aja gitu. Ya, kemudian perubahan kadar hormon dan oksitosin yang sebenarnya bisa menimbulkan rasa bahagia. Kemudian akibat konflik dan stres, kurangnya komunikasi dan dinamika hubungan. Ini bukan hanya terjadi pada pasangan hidup, tetapi juga di lingkungan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Ya, ini ada sebuah buku yang nanti bisa menjadikan referensi teman-teman bahwa kadar cinta itu harusnya dipelihara. Oke, this is my third enlightenment. Nah, jadi judulnya adalah SL, That's the Journey, pada saat saya mempelajari tentang self-love. Kabar baiknya, perasaan cinta itu bisa dipelajari. So, the second is learn to love. The skill yang bisa dipelajari seperti skill lainnya. Jadi kemarin saya mengadakan event
di NLP Institute Indonesia, dan kita memberikan hadiah-hadiah kecil seperti surat cinta dan bunga. Dan ternyata apa dampaknya bagi teman-teman yang hadir? Ternyata mereka juga sering terlupakan untuk bisa merasakan cinta dari orang-orang di sekelilingnya dan bahkan merasakan cinta untuk dirinya sendiri. Nah, saya mau teman-teman kita berlatih ya. Ini adalah self-love affirmation. Kita boleh ya membacakannya bersama-sama, starting from I am enough. Kemudian kita lanjutkan secara jarum jam, mulai dari forgive myself for my mistake. Oke, boleh sahabat SKRB? Kita boleh on ya, unmute sama-sama. Kemudian pada hitungan ketiga kita mulai. Oke, 1, 2, 3. I forgive myself Myself my mistake. I am beautiful beautiful inside and and out. out. I I am kind and love. I am powerful. I deserve Deserve to be proud of my my accomplishments. accomplishment. Love and approve of My flaws and imperfections. I accept my flaws and potential to success. Reckless The love and believe my abilities my and accomplishment. generous. I deserve I am to be constantly growing and constantly improving. growing and I am learning. stronger than I Sure think. that I think I'm I am resilient. resilient. My time and energy are available. I'm strong that I think. I'm enough. I'm constantly growing. Baik, thank you so much. Nah, ada sebuah buku Dana Adam Saviro. Ya, Love isn't about finding the perfect person. It's about seeing an imperfect person perfectly. Nah, saya lucu-lucuan nih memberikan hadiah untuk sahabat saya namanya Felix. Ya, this is not my husband. Ini adalah sahabat saya. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat ya, pada saat saya memberikan hadiah untuk Felix, how grateful he is. Beliau menunjukkan senyum yang luar biasa, padahal ini bercandaan ya. Nah, ternyata hal-hal kecil ini bisa kita lakukan untuk bisa merawat rasa cinta kita kepada orang-orang di sekeliling kita yang kita kasih. Nah, saya bertanya ke Felix, how do you feel? Dan Felix bilang, lucu sih, senang banget dikasih hadiah kecil, dan ternyata begitu menyenangkan pengalaman ini. Oke, the next journey, setelah kita melalui yang namanya self-love, learn to love, dan kita memiliki cinta yang cukup, baru kita bisa mendeliver extra love. Nah, ini ada testing-testing kecil, sahabat, yang sahabat bisa men-scan, dan ini ada tesnya. Ya, it's about love language. Jadi bagaimana kita bisa menavigate ourselves untuk memahami diri kita, apa yang ternyata diri kita perlukan, atau apa yang bisa memberi makan diri kita melalui love language. Dan juga orang-orang terdekat kita loh. Ternyata dengan memahami hal ini, kita bisa memberikan asupan cinta yang pas untuk orang-orang di sekeliling kita yang kita sayangi. Jadi kamu iri. Oke, silahkan kalau mau dites. Saya berikan waktu 5 menit ya. Memang this is direct to another platform ya. Ini mendirect kita ke satu situs. Tapi it's okay, it's free. Dan juga memberikan benefit untuk kita semua memahami apa sih love language kita.
Bagi yang sudah, boleh kolom chat. Saya sudah, gitu. Terima kasih. Oke, sudah, Dokter Lee. Apa ini bahasa cintanya? Boleh di-share? Act of service ya. Oke, same with me. Thank you. Ya, Jadi kalau yang sudah punya hasilnya, nanti boleh diberitahukan ke orang terdekatnya. This is something that we need from others. Ya, ini baru menjadi satu asupan untuk diri kita selain daripada diri kita sendiri yang memberikan asupan seperti practicing self-love and then learn to love. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Bu Dinda, baiklah. Sis Wilda, thank you. Sudah, thank you. Pak Michael, thank you. Susi, si Susi, thank you Wilda, sis Wilda. Oke, ini laughing ini kenapa? Finally you find out ya. Thank you sis Francisca. Oke, semua sudah? Nah, oke, bicara tentang self love, ini hal yang menarik ya. Saya bertemu dengan sahabat saya Karen yang nantinya juga akan berbicara di sesi SKRB ini ya di next occasion. Dan saya mendapatkan satu reminder ya bahwa diingatkan kembali hal-hal yang ternyata tidak kita dapatkan saat masa kecil. Nah, akhirnya apa? Membuat walaupun kita sudah dewasa, kita akan menariknya atau menuntut kepada orang-orang terdekat kita. Dan ternyata apa, sahabat? Kita bisa lakukan hal ini untuk mengisi kekosongan tersebut melalui praktek secara pribadi. Jadi setelah kita berikan asupan itu, apa yang masa kecil tidak kita dapatkan, nah ternyata hal tersebut bisa membantu kita dan selesai. Ya, jadi kalau untuk tantrum-tantrum di saat dewasa, mudah-mudahan bisa teratasi ya. Oke, thank you Sis Anggun, word of affirmation. Oke, so this is you can share to your partner atau friends ya, sehingga bisa diberikan puji-pujian gitu ya, bisa diberikan kata-kata yang menyenangkan, and it's like energize yourself. Oke. Kemudian quality time, yes. Jadi bisa memberikan mendapatkan waktu ya yang berharga dari partner kita ataupun keluarga kita. Words of affirmation, oke, dan quality time. Ini nanti tolong dicek ya orang-orang terdekat. Oke, saya lanjut ya. Thank you so much. Nah, kenapa judulnya adalah A Journey from SL, LL to XL?
karena we are transforming. Enlightenment 1, kedua, ketiga, dan akhirnya mentransform diri kita, mengembangkan diri kita di dalam diri kita dan juga berhubungan dengan orang lain. And this is I call the E3 power. Power inilah yang akhirnya menuntun saya menjalankan journey secara personal. Dan ternyata tes-tes tersebut membangkitkan suatu pemahaman, satu understanding untuk diri kita, untuk diri saya, melangkah ke langkah selanjutnya. So, learning is not about reaching the destination. Yeah, that's the journey to discover yourself in every step along the way. Jadi ini akhir sharing saya, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Back to brother, Pak Arif. Thank you. Wow. Yuk berikan respon tepuk tangan dan Terima kasih. thank you pada Ibu Ani. Thank you Bu, materinya luar biasa. Siapa yang dapat hal berharga malam ini? Ayo kita ketik angka 100. Asik. Wah, ada yang 1000 pula ini. Oke. Thank you responnya, thank you. Oke. Nextnya kita akan foto session. Tolong dibantu untuk buka semua kameranya. Tolong stop chat dulu ya. Oke, siap-siap. Saya akan ambil halaman pertama. 1, pasang senyumnya dong. 1, 2. Oke, ulang ya. Saya sebentar. 1, 2. Oke, next slide. 1, 2. Oke, next slide lagi. Wah, banyak banget orang ini. 1, 2. Lagi. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini ya. Menurut saya cara ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork. Yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut dengan relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat berikut. Baik itu menjadi host, membawakan grateful prayer atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker. Misalnya, saya sebagai host hari ini akan mencari siapa yang akan menjadi host di Jumat depan. Kemudian Ibu Ruth akan mencari teman yang akan melakukan abundant sharing, dan begitu seterusnya. Minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix, supaya abundant team bisa mempersiapkan materi-materinya dengan baik. Jadi kita sepakati ya, kalau tiba-tiba teman-teman di WA atau telepon untuk menjadi bagian dari abundant team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup, teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Nah, apa sih syaratnya untuk bisa menjadi bagian dari abundant team? Kita sepakati ya, supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama, maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau yang aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI seperti Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder, Coach atau Assistant Coach,
family hypnotherapy program, dan sebagainya. Oh ya teman-teman, kabar baiknya adalah siapapun bisa join ke komunitas SKRB ini ya. Jadi jika ingin mengundang teman, keluarga, relasi, dan siapapun yang menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup, grup SKRB ini free of charge. Jadi link pendaftaran bisa dicek di deskripsi grup. Nah, next weekly meeting kita akan kedatangan satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Hoirun Nisak, seorang grafolog dan psikoterapis. Topiknya seru banget nih, yaitu Graph for Life. Dan inilah abandon team yang akan bertugas di tanggal 7 Maret. Ada Ibu Ika Sugianti, seorang psikolog anak dan juga IR coach yang akan menyampaikan abandon sharing. Ada Bapak Andi Ruslim dari Prudential sebagai agency builder yang akan menyampaikan core value. Kemudian ada Ibu Cilina sebagai MICE and Incentive Consultant akan menyampaikan Grateful Prayer. Dan juga ada Ibu Erta Marsi Lingling sebagai konsultan keuangan asuransi akan menyampaikan yang akan menjadi host. Oke, teman-teman, tolong nanti setelah acara tuliskan satu hal berharga di grup WhatsApp. Saya pribadi yang paling mengena dari materi tadi adalah belajar mencintai dan mengasihi diri sendiri sebelum mencintai hal lainnya. Dengan mencintai dan mengasihi diri sendiri adalah bagian dari merawat diri sehingga saya mampu berkontribusi lebih baik untuk orang-orang yang saya cintai. Oke, kemudian next ada pengumuman. Life Core Transformation akan diadakan tanggal 12 dan 13 April, itu di Jakarta. Kemudian tanggal 26 dan 27 April, itu di Surabaya. Ingat ya, ada early bird-nya nih sampai tanggal 31 Maret 2025. Untuk link pendaftaran bisa langsung ketik di link ini, atau nanti bisa bertanya di grup SKRB ya teman-teman. Nah sekalian nih, saya mau nanya, seandainya untuk materi seperti tadi, menurut teman-teman layaknya berapa investasi yang kita layak keluarkan? Apakah 200.000, 300.000, atau bahkan 500.000? Sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tepat, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan, dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman sudah dapatkan. Mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Tadi kita sudah buka dengan doa, dan saya minta untuk Ibu Emma memimpin doa penutup, Bu. Silakan Ibu Emma. Terima kasih Pak Ade, Pak Arif Widodo. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara pada malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan pada malam hari ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan pada malam ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, serta terjalin dengan baik dan utuh. Mudahkanlah kami juga untuk senantiasa bisa berproses melalui materi-materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, amin. Amin, terima kasih Bu Emma. Baik teman-teman, thank you sudah atas kehadirannya. Akhir kata saya undur diri dan saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRB. Mari kita teriakan sebentar, kita unmute, kita teriakan sebentar, yel-yel SKRB. Apa kabar? Sehat, bahagia. Sampai jumpa depan teman-teman. Thank you. Thank you.
semua.